Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudian Taufik, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN 2 Plehari. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ada 8 filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem Among. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Metode ini tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batin. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk mencapai lingkungan pendidikan yang optimal. Yang kedua adalah tripusat pendidikan. Dalam kehidupan anak, ada tempat yang penting menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, alam sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Alam keluarga adalah pusat pendidikan utama yang penting dalam membentuk karakter anak. Sedangkan alam sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Sedangkan pada masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membantu membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Untuk berhasil dalam kehidupan, peserta didik harus mempertimbangkan kedua faktor ini. Karena sifat-sifat ini sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan zaman mereka tersebut. Yang keempat adalah asas trikon. Trikon terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsintras. Kontinu artinya pembelajaran harus dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari sumber dari luar negeri, namun harus sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Yang kelima adalah berhamba kepada anak. Artinya, pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing, sehingga guru dapat memperlakukan muridnya dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individu. Yang keenam adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia untuk memulai angan-angan sehingga menjelma sebagai tenaga. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sifat kejujuran, sopan santun, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak
akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka daripada itu, kita harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Karena untuk menjadikan individu mereka yang dapat bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Yang ketujuh adalah bermain adalah kodrat anak. Bermain adalah kodrat anak, dan permainan anak merupakan pendidikan bagi anak. Karena mereka dilahirkan dengan kodrat bermain, dan mereka secara spontan dan aktif melibatkan dirinya dalam permainan. Bermain juga dapat dijadikan bagian dari pembelajaran di sekolah dan merupakan cara belajar yang bermakna dan menyenangkan, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang terakhir adalah trilogi kepemimpinan. Trilogi kepemimpinan ada 3 macam, yaitu Ing Karso Sung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Ing Karso Sung Tolodo memiliki arti di depan memberi teladan. Artinya, seorang guru dalam mendidik harus memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, baik ketika dia mengajar maupun di luar kelas. Maka seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing, mengarahkan, serta memberi tauladan yang baik bagi muridnya, agar nantinya muridnya memiliki keilmuan dan akhlak yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso memiliki arti di tengah membangun keinginan. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus mampu untuk memberikan motivasi bagi muridnya. Jika seorang telah memiliki motivasi dan minat belajar yang baik, maka ia mampu untuk mendapatkan hasil yang baik pula pada proses pembelajarannya. Sehingga motivasi menjadi hal yang sangat penting pada proses pembelajaran. Yang ketiga, Tutpuri Handayani. Artinya yang di belakang memberikan dorongan. Maksud dari ungkapan ini bahwasanya seorang guru harus mampu untuk selalu memberikan dorongan ataupun dukungan positif bagi muridnya, agar mereka merasa nyaman dalam belajar dan tidak terbebani karena belajar tersebut. Sehingga ketika seorang guru mampu untuk selalu memberikan dukungan pada muridnya, maka muridnya akan merasa senang dalam melakukan pembelajaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sangat penting untuk diterapkan di dalam dunia pendidikan. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan baik. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.